Agar bisa lebih menghayati, kita langsung melihat ke arah teks Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan proses Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Mungkin ini sudah sering kita ceritakan, dan walaupun sering, cerita itu ketika diulang menambah semangat yang baru. Demikianlah pengaruh besar dari kisah dalam Al-Quran. Nabi SAW membaca Quran selama hidup beliau berapa kali, Pak? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kisah itu terus beliau baca. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Demikianlah kami ceritakan kepadamu kisah-kisah tentang para rasul, ma nuthabbitu bihi fu'adak, yang itu akan menguatkan, mengokohkan hatimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma tara'al jam'an. Kita coba tarik sebelumnya. Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Kami wahyukan kepada Musa, berangkatkan para hambaku, innakum muttaba'un, kalian akan dikejar. Fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Dalam ayat yang lain, an asri bi'ibadi lailan, berangkatkan para hambaku di waktu malam. Jadi Bani Israel diminta untuk meninggalkan Mesir di waktu malam hari, pada saat suasana pasukan mungkin sedang beristirahat, sehingga dalam situasi itu Bani Israel diminta untuk meninggalkan Mesir di malam hari. Berarti peristiwanya Bani Israel tidak dalam kondisi di penjara, tapi mereka dijajah dengan cara dipekerjakan, sehingga dia dibawa ke negeri Mesir, meskipun Mesir itu bukan negeri aslinya, lalu dipekerjakan di situ. Coba Bapak bayangkan ya, orang Jawa dipindah ke Suriname, sampai di Suriname dipekerjakan oleh Belanda, sehingga mereka dikasih tempat tapi disuruh bekerja. Bani Israel aslinya dari Syam, di zaman Yusuf pindah ke Mesir, lalu setelah mereka berkembang dalam jumlah banyak, dipekerjakan oleh penduduk Mesir. Dipekerjakan dalam arti ditindas. Malam harinya mereka diminta oleh Musa untuk meninggalkan Mesir. Fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Maka Fir'aun langsung mengirim beberapa orang untuk mengumpulkan pasukannya. Ngirim jenderal-jenderalnya. Ya, pasukan peloton A, peloton B, peloton C, semuanya kemudian berpencar untuk menyatukan pasukannya. Fil madain, dari berbagai macam negeri, dari berbagai macam daerah. Sehingga satu kerajaan kan terdiri dari banyak daerah ya. Daerah A siap dengan sekian pasukan, daerah B dengan siap pasukan. Innaha ulai lasyirzimatun qalilun. Dengan sombongnya dia bilang, mereka Bani Israel itu hanya sekelumit orang kecil. Lasyirzimatun qalilun, hanya sekelompok orang kecil yang sedikit jumlahnya. Wa innahum lana laghaizun, dan mereka telah membuat emosi kita. Wa inna la jami'un hadirun, kami telah berikan peringatan kepada mereka. Allah mengatakan, fa akhrajnahum min jannati wa uyun. Kami keluarkan Fir'aun dari kebun yang mereka punya, wa uyunin, dan mata air yang mereka miliki, wa kunuzin wa maqamin karim, dan dari harta benda yang mereka punya serta kedudukan yang tinggi. Ada yang jadi raja, ada yang jadi perdana menteri, ada yang jadi menteri-menteri, ada yang jadi jenderal, dan seterusnya. Allah mengatakan, kami keluarkan mereka dari kekayaan mereka, dari kebun yang mereka punya, dari kekuasaan yang mereka miliki. Maksudnya apa? Ketika Allah hendak membinasakan Fir'aun dan orang-orang jahat di kalangan tentaranya Fir'aun, caranya bukan dengan istananya dibuat tenggelam, atau dihujani batu, atau dikirim angin kencang, atau dengan musibah bencana alam. Tidak. Tapi cara Allah membinasakan mereka adalah lelakinya dikeluarkan, lalu ditenggelamkan, sehingga kerajaan Fir'aun utuh, kekayaan Fir'aun utuh, tak tersentuh, utuh, tapi lelakinya yang dikeluarkan. Disinilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi bukan dikirim pasukan lalu bertempur,
Bukan. Atau kerajaannya dibinasakan dengan cara ditenggelamkan, tapi pasukannya dikeluarkan, lalu lelaki-lelaki ini ditenggelamkan ke dalam lautan. Semuanya diajak keluar untuk mengejar Bani Israel. Fa'atba'uhum musyrikin. Mereka pun mengikuti, mengejar Bani Israel musyrikin, ke arah timur. Pakai kaf ya, bukan pakai kaf. Kalau musyrikin kan orang musyrik. Musyrikin, ke arah timur. Falamma tara al-jam'an. Ketika dua pasukan itu saling melihat, qala ashabu Musa. Maka orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Sehingga Bapak bisa bayangkan, Pak, laki, perempuan, yang dewasa maupun yang anak-anak, dalam jumlah yang sangat banyak, berada di tepi laut. Belakang mereka pasukan dari kejauhan kelihatan. Itu pasukan Fir'aun yang akan membantai kita semuanya. Sehingga mereka semuanya ketakutan. Takut itu menular atau tidak, Pak? Menular. Dan Bapak bisa bayangkan, orang kalau sudah dalam keadaan takut, itu manusia akan bernilai 0, 0. Orang kalau sudah takut, dia kehilangan semuanya sudah. Karena kekuatan manusia itu salah satunya adalah mentalnya. Tapi kalau sudah dalam kondisi takut, maka jadinya 0. Sehingga Anda bisa bayangkan di sini, Pak. Ada banyak orang ya. Musa ada di tengah mereka. Sekian banyak orang ini 0 semua. Takut semua. Angka 0 ini akan menjadi tidak ada nilainya ketika dia dibiarkan 0. Tapi begitu ada satu pemberani, 0 ini berfungsi. Itulah keberanian Musa alaihissalam. Keberanian bukan karena kemampuan, tapi keberanian karena tawakal. Sehingga dalam situasi ketika semuanya ketakutan, qala ashabu Musa, orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Apa kata Musa? Kalla, enggak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil adzim. Maka lautan tadi terbelah. Belahannya seperti apa, Pak? Gunung. Maksudnya gimana, Pak? Airnya tidak pergi, tapi airnya naik. Allah tidak membuat air lautan tadi pergi ke samudra yang lain, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan air itu naik ke atas. Sehingga Bapak bisa bayangkan seperti akuarium ya. Akuarium besar, terus kita ada di bawahnya, atas kanan kirinya apa? Penuh air dan ikan. Akuarium besar. Tapi ini tanpa kaca. Sehingga dalam situasi itu mereka bisa lewat. Wa azlafna thammal akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Di situ kami tenggelamkan sebagian orang dan kami selamatkan Musa dan orang yang bersamanya. Bapak lihat di sini, Pak. Setelah Bani Israel menyeberang selamat, emosi itu akan menghalangi akal sehat. Bodohnya Fir'aun, dia ikut. Gobloknya Fir'aun itu dia ikut. Andai kan Fir'aun itu pulang, karena melihat Bani Israel sudah selamat, dia pulang. Dia masih bisa jadi raja. Dia masih bisa menguasai Mesir. Dia masih bisa menikmati kekayaannya. Tapi dia ikuti Musa dan Bani Israel. Akhirnya apa? Mati semuanya. Dan kalau rajanya yang masuk, ya seluruh pasukan ikut. Mati semua, Pak. Disitulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya.